Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada kecil suaranya? Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah wa jazakallahu. Alhamdulillah semuanya pada semangat jawab kabarnya hari ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Itu Kevin, silakan Fit. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan siapa yang tidak hadir hari ini. Imron. Kemana Imran? Oke. Nah, kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan besok bisa balik lagi sama kita. Amin. Amin. Novel hadir? Nah. Kevin hadir? Hadir. Nah, alhamdulillah semuanya pada hadir. Baiklah. Sekarang coba diluruskan duduknya dulu Kevin. Nah, sudah lurus tempat duduknya? Nah. Nah, di sampingnya ada sampah atau tidak? Tidak. Novel ada sampah di sampingnya? Tidak. Sudah bersih? Bersih. Nah, baiklah kita akan belajar hari ini. Tapi Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ibu. Tentang apa, Novel? Tentang kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, apa saja yang kita bahas kemarin? Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, menganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Nah, benar sekali. Kemarin kita telah membahas kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang kedua kita bahas apa kemarin, Kevin? Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, apa saja yang kita bahas kemarin? Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang saling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengiringi penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair berkumpul, yaitu pasar Kukaz, Majinah, dan Uzul Majaz. Di pasar-pasar itulah penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Nah, benar sekali yang telah anak-anak Ibu sampaikan tadi, bahwa kemarin kita telah mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam, di mana yang pertama yaitu kehidupan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosialnya yaitu masyarakat Arab memiliki karakter yang positif, di mana seperti pemberani, ketahanan fisik, hormat akan harga diri dan martabat, loyal terhadap pemimpin, dan pola hidup yang sederhana. Namun karakter baik mereka terkikis oleh kehidupan kejahiliaan mereka, yang artinya mereka sering mengerjakan hal-hal yang buruk seperti minum-minuman, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan merampok. Pada saat itu wanita berada pada kedudukan yang sangat rendah, di mana wanita dipandang sebagai hewan peliharaan yang tidak memiliki daya untuk membela dirinya sendiri, sedangkan laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Yang kedua yaitu kehidupan budaya masyarakat Arab pra-Islam, di mana kehidupan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol yaitu pada bidang
bahasa bahasa Arab atau khususnya syair Arab. Seorang penyair memiliki kedudukan yang amat tinggi di masyarakat Arab. Jika muncul pada suatu kabilah atau suku penyair, maka berdatanglah kabilah atau salah satu suku untuk mengucapkan selamat kepada penyair tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kita belajar apa sekarang? Kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Tentang apa? Kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, benar sekali. Sekarang kita akan membahas kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, di mana ada juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati video dan gambar yang ada di depan, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi apa saja kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, dengan mengamati video dan gambar yang ada di depan, anak-anak ibu mampu menyebutkan apa-apa saja kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang ketiga yaitu dengan menyebutkan kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak ibu mampu menjelaskan apa saja kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat yaitu dengan presentasi di depan, anak-anak ibu mampu menceritakan apa saja kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Mengerti? Nah, sekarang ibu memiliki sebuah video, yaitu coba anak-anak ibu perhatikan ke depan. Jazirah Arab. Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan-pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun, masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Asa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan, sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Thaif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas, karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Nah, tadi kan anak-anak ibu telah mengamati video yang ada di depan, yaitu video apa tadi yang Kevin lihat? Kehidupan ekonomi masyarakat Arab Nah, pra-Islam. benar sekali tentang kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, apa saja kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam? Berdagang, berniaga, berternak, berkebun. Nah, benar sekali, yaitu kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ada 3, yaitu berdagang, berkebun, dan berternak. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Nomor sama Pepin, silakan perhatikan ke depan. Nomor 1 gambar apa? Berniaga. Nah, benar sekali. Yang kedua, Berdagang, pedagang. Yang ketiga, berternak, yang keempat, berkebun. Kebun.
Nah, benar sekali yang anak-anak ibu sampaikan tadi bahwa dari keempat gambar tadi itu merupakan gambar keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sama seperti yang di dalam video tadi bahwa telah dijelaskan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ada 3, yaitu berdagang, beternak, dan berkebun. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Novel. mengapa bangsa Arab pergi berdagang ke daerah lain, Bu? Ada yang bisa jawab? Nah, Kevin bisa jawab pertanyaan dari Novel tadi? Nah, Apa Kevin? berniaga sama juga dengan menggunakan unta. Nah, benar sekali bahwa pada masa dulu yaitu orang berniaga ke suatu daerah menggunakan Unta. unta. Nah, unta itu merupakan salah satu alat transportasi di padang pasir. Nova paham? Nah, Nah, sekarang silakan Nova buka buku halaman 11 dan silakan Nova baca. Kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka pindah-pindah mengirim ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan dan yang dimiliki. Nah, benar sekali. Jadi hapus dulu buat Novel. Nah, terima kasih Novel telah membacakan tentang kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Di sini Ibu akan memperkuat lagi bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yaitu bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, bertani, dan beternak. Beternak merupakan salah satu sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui, di mana mereka berpindah-pindah mengiringi hewan ternaknya ke suatu daerah yang sedang musim hujan atau ke suatu padang rumput. Nah, mereka mengonsumsi daging dan susu dari hewan ternaknya. Jika telah terpenuhi kehidupannya, maka dia juga akan menjualnya kepada orang lain. Masyarakat Arab juga membuat pakaian dan kemah dari bulu domba. Orang kaya pada itu dilihat dari banyaknya hewan ternak yang dimiliki. Nah, adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan sendiri dalam pandangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hal itu kepada mereka dalam surat Al-Ankabut ayat 67, di mana yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Nah, apa yang dijelaskan dari surat Al-Ankabut, Kevin? artinya adalah, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai agama Islam yang baik, apakah kita boleh rampok-merampok? Ya, Novel, apakah kita boleh merampok? Nah, Kenapa tidak boleh? karena merampok dilarang dalam agama. Nah, benar sekali bahwa merampok dilarang oleh dalam agama Islam. Nah, sekarang Ibu mau membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Silakan Novel berdiskusi dengan temannya dan Kevin bersama teman yang di sebelahnya.
merupakan penduduk Mekkah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekkah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekkah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang Jazirah Arab melaksanakan haji setiap tahun. Sudah, silakan langsung duduk lagi. Selanjutnya Pepe. Yang di depan. Suku Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala mengabdikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang makanan terkenal, yaitu perjalanan musim ini menuju Yaman, dan sebaliknya perdagangan muslim musim panas menuju Syam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim yahlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berkepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Silakan duduk lagi. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan apa saja dari hasil diskusi yang telah anak ibu sampaikan tadi, yaitu suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapatkan pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya musim panas menuju Syam. Di mana Kevin musim dingin menuju Yaman, musim panas menuju Syam. apa? Musim panas menuju Syam. benar sekali, yaitu ada dua perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang suku Quraisy, yang dimana yang pertama yaitu musim dingin menuju Yaman dan musim panas menuju Syam. Nah, di sana Allah telah menjelaskan bahwa kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Madinah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan, Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah,
Dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, adakah anak-anak ibu yang tidak paham? Paham semua? Paham. Nah, kalau sudah paham, silakan anak-anak ibu kerjakan latihan di halaman 15. Sudah, Pipin? Nah, Nah, silakan kepada Novel terlebih dahulu. Jazirah Arab adalah daerah yang subur untuk pertanian. Saya kurang setuju. 2. Masyarakat Arab sebelum Islam semua suka berdagang. Saya setuju. 3. Merampok adalah kebiasaan buruk. Saya setuju. Selanjutnya kepada Pipin, silakan ke depan. Masyarakat Arab pedalaman berwatak pengecut, tidak meniru. Saya kurang setuju. Tidak meniru perilaku buruk yang sering dilakukan masyarakat Arab Islam. Saya setuju. Terima kasih, Kevin. Nah, dari latihan-latihan yang telah anak-anak ibu kerjakan tadi, apakah semuanya sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti semuanya, sekarang ibu minta kepada salah satu dari anak-anak ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kehidupan ekonomi masyarakat Arab Islam, bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring peternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjual kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan. Ada yang menjadi pengembala milik sendiri, ada juga yang mengembala tanah orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Nah, terima kasih Kevin, bahwa yang disampaikan Kevin tadi sangatlah benar, yaitu bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Arab Islam, bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber utama bagi masyarakat Arab Baduy, di mana mereka berpindah-pindah mengiringi hewan ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari hewan ternaknya, dan juga membuat baju dan kemah dari bulu domba. Nah, orang kaya pada saat itu terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimiliki. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka juga memilih perniagaan, khususnya bagi masyarakat atau penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka dan juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Nah, hal itu telah dianugerahkan Allah kepada mereka sesuai firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan musim panas menuju Syam, di mana orang-orang Quraisy mendapatkan pengalaman perdagangan yaitu dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Nah, orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, Madinah, dan Zulmajaz.
Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam bidang ekonomi, riba sudah lazim dan dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta, yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang sangat menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, semuanya sudah mengerti? Insyaallah ngerti. Baiklah, jika sudah mengerti, silakan anak-anak ibu buka buku halaman 16 dan kerjakan latihannya di rumah bersama orang tua. Paham? Paham. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.